Bayangkan jika langit Indonesia bisa dilintasi bebas oleh pesawat militer asing, apa dampaknya bagi kedaulatan negara? Isu ini mencuat setelah muncul laporan tentang kemungkinan kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia terkait akses lintas udara militer. Namun, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa dokumen tersebut masih dalam tahap awal pembahasan dan belum bersifat final maupun mengikat. Secara hukum internasional, setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah udaranya. Prinsip ini diatur dalam Konvensi Chicago 1944 yang menegaskan bahwa tidak ada pesawat asing, apalagi militer yang bisa melintas tanpa izin negara yang bersangkutan. Jika akses diberikan secara luas, ada beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, potensi berkurangnya kontrol langsung terhadap lalu lintas militer asing di wilayah strategis nasional. Indonesia berada di jalur penting Indo-Pasifik, dekat dengan titik-titik vital seperti Laut Natuna Utara dan jalur perdagangan global. Kedua, potensi keterlibatan tidak langsung dalam konflik regional. Kehadiran militer asing di wilayah udara bisa menimbulkan persepsi keberpihakan, terutama di tengah dinamika geopolitik antara dua kekuatan besar dunia. Ketiga, dari sisi keamanan, lalu lintas militer asing membawa risiko intelijen dan pengawasan. Dalam praktik global, kerjasama militer seringkali juga berkaitan dengan pertukaran data strategis, dan yang perlu dikelola dengan secara sangat ketat. Namun di sisi lain, kerjasama pertahanan juga lazim dilakukan banyak negara, termasuk latihan bersama, patroli maritim, hingga peningkatan kapasitas militer. Dan Indonesia sendiri telah menjalin berbagai kerjasama dengan banyak negara, termasuk Amerika Serikat dalam kerangka resmi dan terbatas. Sehingga kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Indonesia, apakah menjadikan Indonesia memiliki batasan dan kontrol? Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap bentuk kerjasama harus melalui proses ketat dan tetap berada di bawah kendali penuh Indonesia. Namun yang harus diwaspadai adalah apabila Amerika Serikat akan bebas menggunakan wilayah udara tanpa izin. Di tengah meningkatnya rivalitas global, isu ini menjadi pengingat penting. Menjaga kedaulatan bukan hanya soal wilayah darat dan laut saja, tetapi juga langit yang berada di atasnya. Amerika Serikat mengajukan proposal izin terbang bebas meski dikabarkan oleh Reuters bahwa armada militer Amerika Serikat tercatat 18 kali melanggar kedaulatan teritorial Indonesia sepanjang 2024 hingga 2025. Dan sejumlah pihak mendesak agar Kementerian Pertahanan menolak kesepakatan tersebut. Di samping berpotensi membahayakan kedaulatan negeri, Amerika Serikat juga mengabaikan protes diplomatik terkait operasi pengintaian ilegal mereka. Jika disetujui, proposal ini berpotensi akan membebaskan Washington untuk memaksimalkan armada pengintaiannya di atas wilayah Indonesia, sebuah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Bagaimana menurut Anda, teman-teman?